tidak cukup. Membuat regulasi tidak cukup. Harus implementasinya harus disesuaikan. Infrastrukturnya, sumber daya manusianya, anggarannya harus disiapkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas atau kewenangan yang diberikan undang-undang. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Regulasinya bagus tapi nggak bisa dilaksanakan atau pelaksanaannya nggak tepat. Itu juga harus dipikirkan. Nah, itu persoalan kita sekarang. Oke, jadi penting sekali untuk kemudian mereview dalam hal operasional intelijen itu seperti apa. Oke, kegiatannya bagaimana? Sudah sesuai belum? Teman-teman sudah diberikan pemahaman belum? Administrasinya sudah ngerti belum? Outputnya, produknya udah tahu belum cara buat produk? Laporan seperti apa? Telahan seperti apa? Oke, saya rasa demikian. Silakan yang lain. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Mungkin dari Bang Ilham atau Mbak Maria, silakan untuk menceritakan pengalaman ataupun kendala-kendala tentang intelijen keimigrasian. Oke, baik. Saya coba bertanya ke teman-teman nih, mungkin yang agak lebih memungkinkan kondisinya sekarang Mas Ilham Akbar. Mas Ilham Akbar itu di slide nomor 8 itu ada diskusi, ada pertanyaan tuh Mas. Siap, Bapak. Tolong sebutkan dan jelaskan ancaman keimigrasian saat ini. Silakan Mas. Slide nomor 8. Ya, dari menurut pemahaman Mas Ilham, ancaman apa sih yang saat ini ada, ancaman keimigrasian ya maksudnya ya, yang saat ini kita hadapi? Silakan Mas. Baik, terima kasih Bapak, mohon izin. Ancaman keimigrasian global dan nasional yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada saat ini menurut saya yang pertama itu perdagangan manusia, karena beberapa kejadian sudah sering kita mendengar bahwasanya maraknya perdagangan manusia yang terjadi pada saat ini. Yang pertama. Yang kedua, masalah pengungsi, Bapak. Karena beberapa saya dengar kawan-kawan yang di rumah detensi imigrasi ataupun kawan-kawan lainnya, bahwasanya pengungsi ini seringkali mengganggu ketertiban di daerah. Misalnya kemarin ada kawan yang dari Aceh bercerita mereka sering membuat keributan begitu Bapak, sedangkan tugas dan fungsi kita tidak bisa langsung untuk menindak mereka karena mereka bersembunyi di balik UNHCR. Mungkin itu saja Pak. Kemudian nanti kalau sudah Bapak tanggapi, mungkin saya ada sedikit tanggapan mengenai intelijen keimigrasian. Langsung aja Mas, langsung aja diteruskan. Siap Pak. Tanggapannya apa Mas? Mohon izin Pak, terkait dengan intelijen keimigrasian, saya sepakat akan beberapa hal yang disampaikan. Pertama, terkait dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia seperti yang telah disampaikan tadi, bagaimana mungkin orang-orang yang sama sekali tidak punya latar belakang di bidang intelijen bisa dapat diberi tugas sebagai intel keimigrasian seperti itu.
Kemudian yang kedua itu sarana dan prasarana. Misalnya di sini di kantor imigrasi kelas 2 non TPI Dabo Singkep itu dikelilingi oleh laut, Pak. Pernah kejadian ada informasi dari Babinsa di suatu pulau itu ada warga negara asing yang bisa diduga melanggar keimigrasian. Kemudian kami dapat info itu sekitar pukul 4 sore. Karena tidak ada kapal, karena kita tidak punya kapal patroli, dengan sangat terpaksa kita ikut kapal penumpang, kapal feri, Bapak, keesokan harinya yang berangkat pukul 7.30. Nah, setelah sampai di pulau tersebut, kira-kira pukul 10, ternyata mereka sudah tidak ada di sana. Dikhawatirkan mungkin kita sudah bocor operasi kita atau dan lain sebagainya. Itu mengenai sarana dan prasarana. Kemudian sepakat juga saya tadi tentang produk intelijen kita. Karena menurut saya sejauh mana sih produk intelijen ini dapat digunakan sebagai alat atau dapat digunakan sebagai sarana untuk penguatan fungsi intelijen keimigrasian kita. Karena saya yakin kawan-kawan yang di intelijen sekarang, apalagi analis keimigrasian, saya yakin sekarang kebanyakan hanya mengejar kuantitas, Pak. Karena semakin banyak misalnya laporan pengamatan dan penggambaran yang diselesaikan, semakin tinggi pula angka kreditnya, gitu. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan RUU keimigrasian yang kemarin, Pak, saya masih agak penasaran, bagaimana sejauh mana sih RUU keimigrasian tersebut dapat menjawab keresahan kita pada bidang intelijen keimigrasian. Mungkin seperti itu saja, Pak, dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas. Ini pandangannya sangat bagus sekali, sangat relate dengan yang kita sedang diskusikan, bahkan menjadi contoh aktual bahwa dalam pelaksanaan di lapangan tadi banyak sekali persoalan-persoalan yang ternyata mengganggu. Ya, clear sekali, tidak hanya mengganggu pelaksanaan tusi, tapi mengganggu keamanan, mengancam keselamatan petugas. Itu yang perlu di garis bawah itu. Sehingga teman-teman sekalian menanggapi dari info tadi itu tidak hanya memberikan pengayaan, ya, tapi juga yang paling penting yang pertama adalah bahwa kita ada persoalan yang sangat urgent yang harus segera diselesaikan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, sesuai dengan siklus, ya, siklus intelijen, ada namanya perencanaan tadi di awal. Nah, ini perlu teman-teman pahamin sebagai berikut. Artinya, kegiatan intelijen yang akan dilakukan dalam tahun berjalan itu harus sudah melalui perencanaan. Jadi nggak bisa tiba-tiba besok pagi kita kepengen ke sana kemari, itu nggak bisa. Harus dibedakan antara kegiatan penyelidikan, pengamanan, ya, dengan kegiatan operasi penyelidikan dan operasi pengamanan. Itu beda tuh. Ada satu kegiatan, satu namanya operasi. Kalau giat lead, ya, giat penyelidikan itu tujuannya rutin. Oke, sementara untuk beberapa hal yang sifatnya insidentil seperti yang disampaikan tadi, itu namanya ops. Sehingga itu akan mempengaruhi kebutuhan personil, peralatan, termasuk anggaran. Oke, ketidakmampuan kita untuk melakukan membuat perencanaan itu awal dari persoalan. Maka dengan demikian teman-teman,
setiap tahun kantor itu kan membuat namanya rencana kegiatan yang merupakan turunan dari Renstra. Oke. Nah, pada saat menyusun rencana kegiatan, setiap Kanwil pasti membuat SPIP. Pasti membuat yang namanya manajemen risiko. Oke. Manajemen risiko isinya sebenarnya adalah potensi-potensi ancaman. Nah, itu bisa dijadikan oleh teman-teman sebagai materi rencana intelijen ke depan. Itu salah satu contoh yang paling gampang. Karena materi intelijen itu ada 3. Ada materi intelijen dasar, jadi segala sesuatu yang sifatnya sudah fix. Contoh, di Kanem itu pasti ada pelayanan paspor, ada pelayanan WNI, WNA, itu udah pasti. Nah, itu informasi itu harus ada. Kalau di militer namanya ADO, analisa daerah operasi. Jadi setiap kantor militer itu punya buku, punya buku intelijen dasarnya. Jadi secara geografis, secara populasi, secara tipologi itu datanya lengkap. Jadi umpamanya daerah Kanim Dabo Singkep umpamanya itu secara geografis bagaimana? Lingkungannya seperti apa? Populasinya bagaimana? Dari situ sudah ada tuh, bisa dipetakan ancaman-ancamannya. Itu disebut intelijen dasar. Kedua, baru intelijen yang sifatnya hasil dari peristiwa yang berjalan. Nah, itu kita tuh harus punya itu. Maka dengan demikian teman-teman, yang paling gampang adalah dalam tahun ke depan ini 2024 coba mulai melakukan siklus intelijen secara tertib. Dimulai dari memanfaatkan SPIP. Ya, SPIP itu isinya adalah tabel tentang potensi ancaman, mitigasinya bagaimana, kemudian kapan dilaksanakan. Oke. Ya, yang kedua tadi sudah disampaikan sangat baik sekali bahwa sebegitu besarnya ancaman kita, potensi ancamannya sangat besar. Trafficking in person itu transnational organized crime. People smuggling itu transnational organized crime. Gun smuggling, kemudian terorisme itu transnational organized crime. Tingkat ancamannya tinggi, sangat tinggi. Maka butuh penanganan yang serius. Dari mulai pengamanan personil, pengamanan pribadi, pengamanan keluarga, dan pengamanan-pengamanan lain. Nggak bisa umpamanya tiba-tiba ada ancaman transnational organized crime, main kirim aja. Tiba-tiba main berangkat aja, nggak diperlengkapi. Umpamanya apa itu? Minimal senjata harus punya. Baju anti peluru harus punya. Apalagi teman-teman yang berada di daerah laut atau pedalaman darat. Wah, itu harus lengkap. Jangan sampai berangkat pulang nyawa itu. Hati-hati, selama ini kita masih nganggap sepele. Dan itu bahaya. Sangat-sangat bahaya. Oke. Kemudian yang terakhir tentang RUU. Jadi dalam draft RUU, intelijen itu dimasukkan ke dalam bab 3. Jadi dibalik, kalau sebelumnya taruh di pasal 74 di 6 2011, tapi di RUU dia taruh di atas setelah kelembagaan. Jadi setelah definisi kelembagaan, bab berikutnya intelijen. Artinya apa? Secara politik ada perubahan paradigma. Intelijen dianggap penting. Imigrasi nggak akan bisa jalan, fungsi imigrasi belum bisa jalan kalau intelijennya belum kerja. Kira-kira gitu. Kalau dilihat dari postur susunannya. Oke. Sehingga kegiatan intelijen di dalam RUU selain meneruskan dari pasal sebelumnya, kemarin juga pada saat kami melakukan review dan masukan, itu kita bongkar usulannya. Ya, kita bongkar artinya tidak hanya bicara intelijen dalam arti kegiatan, intelijen dalam arti organisasi atau intelijen dalam arti produk, tapi kita juga di situ menyebutkan bahwa setiap pegawai BNK ya, itu di pasal salah satu pasal rumusannya pasal 15 disebutkan setiap pegawai Badan Nasional Keimigrasian yang melakukan fungsi intelijen sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya wajib mengikuti dan telah lulus dari pendidikan khusus di bidang intelijen. Itu poin tambahan. Itu penting, nggak bisa sembarangan orang bisa masuk ke situ.
Karena intelijen itu kompetensi, dia bukan keterampilan saja, itu keahlian. Oke, jadi harus sama dengan tadi PI, pejabat imigrasi. Nah, konteks pejabat imigrasi dalam RUU kita hilangkan, karena itu paradigma lama itu. Jadi nggak ada lagi nanti pejabat imigrasi, karena itu bertentangan juga dengan manajemen ASN. Oke, sementara gitu dulu teman-teman. Ini terima kasih diskusinya. Kita taat azas. Mohon maaf teman-teman karena ada gangguan sinyal segala macam sehingga komunikasi kita agak sedikit terganggu. Namun demikian saya yakin kalau melihat dari semangat teman-teman, pendapat, pandangan, ini angkatan teman-teman ini angkatan memang punya pemikiran yang lebih baik, tidak hanya progresif tapi juga inovatif. Jadi pendapat-pendapatnya juga sangat tepat melihat situasi kondisi. Jadi saya kok yakin ya ke depan imigrasi bisa lebih baik. Nah, itu bisa dilihat dari cara pandang teman-teman sekalian. Mungkin kalau waktunya lebih tepat, nggak sambil melaksanakan tugas, saya rasa diskusi kita bisa lebih produktif. Namun demikian sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Memang sudah jam 9:28. Bagi teman-teman juga kembali kami sampaikan, jika masih ada pertanyaan, kita simpan dulu di lain kesempatan atau next jadwalnya, nanti kita bisa pertanyakan kembali kepada pakar. Terima kasih Bapak atas materinya untuk waktunya, dan juga kami tutup sesi ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Jangan lupa absen, masih ada waktunya sampai jam 10:30 menit ke depan. Yang saya lupa, kemarin juga kita koordinasi ke Badiklat bahwa jam pelajaran yang bisa dikonversi itu yang hanya absen, karena ketika di absen muncul dia untuk menu untuk konversi, kalau enggak muncul. Kemudian juga disampaikan yang lebih urgent lagi yang on cam, tapi kondisinya teman-teman mungkin termasuk saya ada beberapa kondisi atau waktu yang tidak bisa on cam selalu untuk dapat dimaksimalkan. Mungkin beberapa menit bisa dihidupkan, lalu kalau memang tidak memungkinkan dimatikan lagi. Begitu kami sampaikan. Makasih Mbak Maria bantuannya dan juga rekan-rekan semua. Sesi ini kami akhiri, mungkin ada kegiatan juga yang lain. Ya, kami pamit teman-teman semua. Mohon izin. Terima kasih Ketua. Baik, siap, Terima kasih sama. Ketua. Ya, Bang, siap, Bang.